Saat ini sampai detik ini sehingga kita semua masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, masih bisa berduduk di tempat yang penuh dengan rahmat Allah ini dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat berikan salam selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, semoga tercurah kepada kita semua. Yang mengaku sebagai umatnya dan yang setia mengikuti ajarannya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khatib yang mulia dan sangat singkat ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat khususnya untuk Al-Fakir dan umumnya untuk hadirin sekalian. Mari kita selalu belajar dan belajar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dengan sabar dan menjauhi semua halangan Allah dengan sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah seorang ulama besar, seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Ketika beliau sedang berduduk-duduk bersama para muridnya, datanglah seorang laki-laki kepada beliau mengadu, "Wahai Imam, telah lama langit tidak menurunkan hujan, sehingga kebun-kebun, sawah-sawah kami pada kering. Berilah kami nasihat, berilah kami petunjuk apa yang harus kami lakukan, wahai Imam." Maka Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Faqul istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah orang yang pertama pergi, datang lagi orang yang kedua kepada Imam Hasan Al-Basri. "Wahai Imam, sudah lama kami menikah, namun belum pula dikaruniai seorang anak." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau berkata, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua pergi, tak lama kemudian datang lagi orang yang ketiga. "Wahai Imam, kami dalam keadaan paceklik, kami dalam keadaan kesulitan ekonomi, kami banyak utang sehingga ekonomi kami terpuruk. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus aku lakukan, wahai Imam? Berikanlah aku nasihat." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau berkata, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Mohon ampunlah kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para murid yang ada di sekitar Imam Hasan Al-Basri, beliau bertanya kepada sang imam, "Wahai guru, kenapa setiap orang yang datang bertanya meminta nasihat kepadamu? Yang pertama, engkau jawab istaghfiru rabbakum. Yang kedua, engkau jawab istaghfiru rabbakum. Yang ketiga, engkau jawab juga dengan istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Rabb kalian." Dengan tiga pertanyaan yang berbeda-beda, Imam Hasan Al-Basri memberi jawaban satu jawaban yang bisa menyelesaikan semua permasalahan itu. Apa jawab sang imam? Imam Hasan Al-Basri berkata, "Sesungguhnya aku berkata begini, aku menjawab bukanlah dari hawa nafsuku, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدد بأموال والبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innahu ghafara," sesungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah turunkan hujan yang lebat yang memberikan manfaat, bukan hujan yang membawa musibah dan mudarat. Wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Allah membanyakan harta kalian dan anak-anak kalian. Yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan Allah mengadakan untuk kalian di dalamnya sungai-sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kisah ini memberi pelajaran kepada kita semua. Mari kita selalu memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih pada saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan Allah, bulan istighfar. Para ulama menganjurkan kepada kita semua umat Rasulullah memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini, membersihkan diri kita, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita istighfar bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Dibaca sebanyak 70 kali pagi dan petang, ba'da salat subuh dan ba'da salat maghrib. Barang siapa yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya sebanyak 70 kali setelah maghrib dan setelah ba'da salat subuh, maka haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Allah haramkan rambutnya, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu memperbanyak membaca istighfar, dan Allah pertemukan kita, dan Allah bersihkan diri kita, dan Allah bersihkan hati kita, dan Allah bersihkan ruh kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum. Allah bersihkan hati kita, dan Allah bersihkan ruh kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وهو الرب وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا
الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفشل والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والميحات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا الخاصة ومن الذين مسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة. الله